Semuanya pastinya sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast Sempat Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang episode 10. Nah, nggak kerasa banget nih, podcast Sempat Singgah ini udah berjalan 1 tahun sejak launching episode pertamanya. Semoga untuk kedepannya episode Sempat Singgah ini bakal akan bertahan lama dan juga akan menampilkan hal-hal yang menarik. Nah, kali ini Sakila nggak sendiri, tapi ditemenin sama saya Ezra Nufiana Sebarula. Di episode ini kita akan ngobrol dengan siapa sih, Kak? Nah, di episode 10 ini kita akan ngobrol santai dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang kopi di Kota Pangkal Pinang nih, Kak. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin Sobat Adiaksa udah nggak asing lagi nih sama yang namanya kopi atau kafe yang ada kopi-kopinya nih. Karena kan mungkin era sekarang ini pada nongki-nongki, santai gitu kan. Kalau kata orang-orang menikmati kopi dan senja. Bener banget. Nah, yang kita tahu selama ini bahwa UMKM itu pasti menghasilkan suatu produk, dan apakah usaha UMKM ini telah memiliki izin usaha atau telah mendaftarkan produknya di Haki, kita kan nggak tahu nih. Nah, makanya itu kita akan ngobrol dengan Bang Julian Saputra ya. Selamat pagi, Bang. Pagi. Bang, boleh memperkenalkan diri dulu nih supaya Sobat Adiaksa tahu. Ya, halo. Selamat pagi, terima kasih kepada Sempat Singgah yang udah undang saya William Putra Angga, salah satu pegiat kopi di Kota Pangkal Pinang. Kalau boleh tahu di mana tuh? Apa nama usahanya apa dan tokatnya di mana di Kota Pangkal Pinang juga? Iya, boleh ceritain nanti. Ya, alhamdulillah sih sekarang udah 3 brand ya, alhamdulillah. Dari 2019 pindah ke Pangkal Pinang. Sekarang udah ada skuter kopi, ada angkutan kopi sama sejuk kopi. Sekarang udah ada 3 brand. Masing-masing itu di mana? Masing-masing kalau yang pertama sekali itu di skuter kopi sih di PMI. Di Taman Sari. Jadi ada street coffee kayak gitu, pakai gerobakan kayak gitu. Kalau yang sejuk kopi itu ada di Baipak Polda. Nah, kalau yang untuk angkutan kopi sendiri, dia lebih kayak sistem mobil gitu sih, bisa keliling-keliling, kayak pindah-pindah, tentatif lah. Kayak gitu. Nah, supaya Sobat Adiaksa tahu nih, Bang, gimana sih pengalaman hidup Abang sampai sekarang ini nih? Ya, pengalaman hidup simple sih ya, layaknya si pedagang kopi yang menggeluti si industrinya, terus pengen berkembang pastinya ya. Iya. Itu aja sih kalau pengalaman ya, namanya pedagang ya ngalami lah naik turunnya jualan, terus bisa evaluasi dari setiap bulan ke bulannya, bahkan tahunnya, trennya sedang apa, kayak gitu-gitu sih. Nah, Abang itu asalnya dari Pangkal Pinang atau dari mana, Bang? Enggak, kalau untuk asalnya sih dari Batam. Dari Batam. Pindah ke sini tahun 2018. 2018. Terus langsung buka usaha kopi gitu ya? Iya, 2019 awal tahun itu langsung buka. Ada nggak sih, Bang, susah senangnya dalam merintis kopi? Karena kan apalagi kemarin sempat COVID kan, itu pasti ada kendala-kendala yang mungkin bisa ceritain biar Sobat Adiaksa di rumah tahu. Kalau kendala sih ya benar-benar harus survive ya, karena kan memang aku di sini sendiri tanpa siapa-siapa. Maksudnya temennya nggak ada gitu, apalagi saudara gitu kan. Jadi emang berdikari sendiri pelan-pelan. Soal keluh kesahnya ya, COVID sangat berdampak lah ya, sangat berdampak. Bahkan teman-teman lain yang nggak bisa bertahan, ada yang tutup. Bahkan kemarin udah banyak yang buka juga sih. Gitu kalau untuk apa tadi perkembangan ya apa? Iya, kalau untuk yang sekarang ini udah balik lagi normal atau? Iya, sekarang alhamdulillah sih industri kopi makin berkembang, makin banyak brand yang baru buka juga, bahkan brand franchise sudah melirik ke Kota Pangkal Pinang. Iya. Dan bagi investor banyak juga sekarang udah melirik si potensi si kopinya, industrinya gitu ya. Jadi udah pada buka coffee shop. Iya, ditambah lagi mungkin peminatnya di Kota Pangkal Pinang ini udah lumayan banyak ya, Bang. Iya, benar. Lagi anak-anak muda yang suka ngopi santai malam-malam. Nongkrong lah ya. Nongkrong ya. Iya. Nah, kalau untuk di kopi sekut ini sendiri ya, Bang, apakah biji kopi di kedai skuter kopi ini diproduksi sendiri atau masih gimana, Bang?
Ya, alhamdulillah sih dari pertama di sini tuh ada temen di industri kayak roastery ya. Bahwasanya kopi itu sebelum sampai ke tangan barista kan ada namanya roastery. Jadi kopi yang dari mentah diolah sampai dimasak ya gitu kan. Ada brand teman di sini. Ada Local Hero, terus ada Opus Coffee and Roastery, ada apa? City Plus dan ada beberapa brand lainnya gitu. Jadi saling berkontribusi lah kayak gitu. Biasanya ngambil kopinya dari mana bang? Asal daerahnya? Nah kalau asal daerah sih kita lebih sering rolling gitu ya. Jadi nggak pernah satu segmen daerah satu aja itu enggak. Jadi emang kita dari awal buka pengen itu sambil edukasi ke masyarakat Pangkal Pinang atau teman-teman yang suka kopi. Jadi setiap minggu atau setiap 1 bulan sekali kita kopi ganti kayak gitu. Bahkan roasterynya nggak hanya dari lokal sini, bahkan dari luar juga. Kalau menurut pengalaman abang sendiri, daerah penghasil kopi terbaik itu daerah mana bang? Menurutku sampai saat ini ya, Indonesia salah satu industri besar ya. Bahwasanya setiap region ataupun daerah masing-masing mempunyai karakter dan identitas yang enak-enak lah kopinya. Sejauh ini sih paling sukanya ya tergantung selera ya. Kopi-kopi Sumatera kayak gitu, kopi-kopi Pulau Jawa itu enak-enak kok. Yang lebih kita awamnya sih kayak Sumatera terkenalnya Gayo, terus ada Sidikalang kayak gitu-gitu. Jawanya ada Ciwidey atau Gunung Halu. Jadi balik ke selera masing-masing kan, karena kan Iya. selera beda-beda ya. Karena kan setiap kopi shop kan punya SOP masing-masing kan, kayak gitu. Nah bang, di Sekuter Kopi itu ada kopi apa aja sih bang? Nama produknya, nama kopi-kopinya apa aja? Biar pada tahu. Pada tahu. Nah kalau untuk setiap brand yang aku punya ini sebenarnya segmennya berbeda-beda. Nah kalau untuk Sekuter Kopi sendiri, dia emang jual kopi tok aja sih, gak ada menu lain gitu. Jadi emang lebih ke kopinya aja ditonjolin gitu. Pama kayak dari pertama bergerak di Pangkal Pinang, yang kita tonjolin itu kan si identitas single originnya. Jadi single origin sendiri tuh kopi original tanpa gula, tanpa susu. Nah tapi kan karena permintaan bangsa pasar kan, kita harus evaluasi juga kan. Permintaan pelanggan ya bang? Iya. Konsumen. Karena permintaan konsumen jadi ada kayak es coklat, udah sesimpel itu sih. Ada nggak bang nama-namanya apa? Oh nama-nama menunya? Iya, nama-nama. Ada. Kalau yang paling Paling bang, paling disukai oleh Best seller. Iya, best seller lah. es kopi sekut sih. Oh. Itu kopi susu gitu ya. Iya. Kalau itu memang pasti best seller ya di semua tempat. Karena kan lebih gampang diterima ya. Iya. Cewek-cewek juga suka gitu. Iya. Iya. Buat yang punya mah juga masih bisa diterima sih. Nah, kalau untuk dari memulai ide usaha kopi ini, idenya dari mana bang? Bisa muncul inisiatif gue buka kopi aja deh kayaknya gitu. Nah sebenarnya sebelum di Pangkal Pinang memang di Batam kan juga terjun di industri kopi juga gitu. Jadi emang udah jalan di industrinya gitu. Cuma karena kebetulan dapat pindahnya di sini. Dari kota Pangkal Pinang. Iya, jadi mulai dari nol lagi lah. Cuma tetap di industri kopinya gitu. Nggak pindah, memang udah Iya. mantep di Udah saklek perkopian, lah. iya. Udah inilah passion gue gitu Iya, kan. bener banget. Nah, kalau untuk kedai kopi milik abang sendiri ini udah ada izin usahanya belum bang? Nah, belum sih. Kalau izin usaha belum, kenapa tuh? Belum mendaftarkan Iya. izin usahanya? Apa kendalanya kendalanya, Bang? Sebenarnya sih kendalanya sih ya ada orang yang peduli, ada yang nggak soal hak cipta ya. Iya. Kalau aku kan karena bukan nggak peduli juga, cuma kayak belum tahu mungkin edukasi soal cara daftarnya. Mungkin nggak hanya aku tapi bisa mewakili keresahan teman-teman lain gitu kan, soal cara daftarnya, melegalkan haknya itu gitu. Sebenarnya sih pengen sih, bahwasanya kita brand yang kecil ibaratnya cuman street coffee bisa sama tuh sama yang udah brand yang punya haki. Iya, jadi mungkin kemungkinan besar juga ada beberapa mungkin ya, ataupun banyak di Kota Pangkal Pinang ini yang belum mendaftarkan haki itu mungkin ada banyak ya, karena mungkin mereka juga belum teredukasi kayak Iya benar. emang sepenting itu ya, Iya. emang haki penting gitu ya. Jadi sejauh ini belum ya bang ya. Belum. Tapi kalau untuk dari usaha abang sendiri udah punya produk sendiri? Udah. Produknya gimana bang? Produknya kayak
sekarang sih karena sesimpel itu ya, cuman main di sosial media kayak Instagram, terus kayak packaging, cuma gitu aja sih. Terus kayak kemarin tuh kita ada buat produk hampers gitu karena di bulan Ramadan kan. Iya, karena bulan Ramadan. Iya, cuma kayak gitu-gitu. Iya. Cuma kalau untuk hak ciptanya emang pengen sih ke situ. Jadi untuk sekedar edukasi untuk abang dan teman-teman juga bahwa hak kekayaan intelektual itu penting karena kita sebagai pelaku usaha UMKM gitu, kita bisa menghindari gugatan dari pihak lain. Jadi misalnya kalau misalnya suatu saat nih ada pelaku usaha lain nih bang yang membuat produk sama dengan abang Plagiat gitu, ya, plagiat itu bisa kita hindari. Dan juga itu bisa dihindari karena orang lain nggak bisa membuat suatu produk yang ada kemiripan dengan produk kita gitu. Iya bisa digugat gitu bang. Dan juga hak itu aset sih bang, karena dengan kita adanya hak itu orang-orang jadi lebih mengenal karena inilah produk gue gitu kan. Inilah usaha gue gitu. Cuman gue nih yang punya usaha kayak atas nama ini gitu. Jadi orang-orang bisa mengenal dan bisa kemungkinan besar bisa invest juga di kita dengan produk yang kita punya itu. Gimana Kak Ezra? Kalau sendiri tahu nggak bang cara pendaftaran haki itu? Belum sih, makanya kalau dari sempat singgah bisa bantu juga biar teman-teman yang belum ngerti bisa ngerti gitu, sama-sama dapat edukasi biar lebih peduli sih ya gitu ya. Untuk pendaftaran haki sendiri bisa secara online, langsung daftar aja melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bang atau DJKI. Bisa sih secara online sekarang. Bisa ya? Iya. Nah berarti kan udah gampang gitu kan? Dipermudah semua. Dulu sih kita karena namanya orang awam ya, itu kan soal melegalkan. Ini kayaknya ribet nih, harus ke sini, harus ke sini, harus ada badan hukum segala macem kan. Nah itu sih yang kadang kita belum ngerti. Jadi ya kayak nggak peduli gitu. Ya, jadi itulah tujuannya dari podcast ini untuk membantu pengusaha-pengusaha untuk bisa berkembang ke depannya. Nah, balik lagi ke usaha kopinya nih, Bang. Kalau untuk di tempat Abang sendiri itu ada berapa pegawai, Bang? Kalau sekarang sih kita alhamdulillah ya. Sebenarnya udah ngetim sekitar 5 orang. 5 orang. Iya. Tapi ganti-gantian sih. Karena kan masih brand kecil gitu. Kalau itu mereka itu pegawai tetap atau gimana, Bang? Sejauh ini sih ya alhamdulillah ya, dari Skuter Kopi sendiri banyak menciptakan SDM yang dibutuhkan oleh industri kopi aren Pangkal Pinang gitu. Mungkin ada beberapa teman yang udah ikut sama kita, ada yang setahun ataupun bakal dari awal sampai sekarang, ada sih. Cuma kan kadang mereka kan pengen nyamannya seperti apa gitu. Dan juga hal positifnya ketika kita memutuskan untuk menjadi pengusaha, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya Bang ya. Iya benar banget Kak. Nah untuk apa sendiri kan tadi ada media sosial ya, boleh nggak dikasih tahu media sosialnya apa sih supaya nanti dicantumin orang-orang Pangkal Pinang tahu nih, dan sobat ADX lainnya tahu. Nah kalau untuk sosial medianya kan ada Skuter Kopi, IG-nya ada SEKUTR. Editor diketik ya. Iya. Lihat Di sini nih, ini guys. Itu juga ada alamatnya juga sih. Iya. Editor ditambahin juga ya alamatnya. Kalau ditambahin nanti supaya sobat ADX-nya pada tahu ya Kak ya. Iya, tadi kan ada 3 ya katanya Bang ya. Ada 3. Terus apa lagi? Terus ada Angkutan Kopi sama Sejuk Kopi. Nah, ada gini Bang. Penasaran sebenarnya. Mungkin di luar obrolan kita tentang hak ini ya. Ngomong-ngomong tentang sosmed ya Bang, seberapa pentingnya sih sosmed itu bagi pelaku usaha? Karena kan dia sebesar apa impactnya? Sekarang kita nggak bisa tutup mata dengan hal itu ya. Bahwasanya ya sekarang gampang dikenal dan gampang tahu ya karena sosial media kan. Kalau dulu kan branding paling ampuh tuh kan mungkin sampai sekarang masih ya dari mulut ke mulut gitu. Cuma kan sekarang udah zamannya digital, ya lebih gampang aja sih. Menurut aku impactnya besar sekali. Tergantung kita cara menggunakannya aja gitu. Supaya lebih dikenal juga ya sama masyarakat. Iya. Yang beberapa waktu lalu juga sempat ngelihat kayak ada beberapa event-event tentang kopi. Ikut serta nggak Bang? Ya alhamdulillah ya kalau di Pangkal Pinang sekarang kita tuh udah ada komunitasnya. Oh ada komunitasnya. Ada.
Keren banget ya Kak ya. Baru Iya. denger nih ada komunitas. Ada. Mungkin boleh diceritain Bang, komunitasnya itu gimana sih? Iya gimana? Komunitasnya itu kayak wadah si industri kopi, mulai dari baristanya, brewernya, ataupun home brewer, roastery, dan perkumpulan beberapa owner atau founder di grup itu gitu. Jadi tujuan dari situ sebenarnya wadah aja sih, kayak ada kegiatan kopi, baik itu kompetisi, memperingati kopi di internasional, kayak gitu. Terus lebih ke sharing soal industri kopinya ataupun butuh tenaga kerjanya kayak gitu. Oh, jadi Iya. kita sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kopi itu berpengaruh nggak sih Bang dengan ikut komunitas-komunitas itu? Sangat Berpengaruh ya, Mm-mm. karena kita sharing, jadi Iya. kita bisa tahu yang dialamin sama pelaku usaha lain juga gitu ya. Karena gini ya, sesimpel bukan soal brand besar atau kecilnya, bahkan brand sebesar apapun bisa hidup karena komunitas sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya, kayak gitu. Karena kita harus saling berdampingan di situ. Gak bisa jalan sendiri-sendiri. Iya. Dan juga komunitas itu penting karena kita jadi ada wadahnya nih. Iya, Jadi benar. komunitas ini gitu kan. Jadi kita bisa nambah pengalaman, nambah teman, nambah relasi Iya. gitu kan. Nah tadi kan ada pegawainya tuh Bang, ada barista juga. Nah apa sih syaratnya SOP-nya gitu supaya bisa jadi barista di skuter kopi? Sebenarnya nggak ribet ya. Iya, Mungkin nggak jadi skuter kopi. Yang paling utama dia harus suka kopi sih. suka kopi. Iya. Paham ya? Paham. Harus suka kopi, terus harus paham ketika sudah berjalan ya. Bahkan sebenarnya dari skuter kopi sendiri, teman-teman yang udah ngebar di situ awal nggak bisa bikin kopi. Berarti Belajar. ya. Belajar. Karena menurut mereka menarik ya, jadi tertarik kayak gitu. Jadi ya sambil berjalan belajar. Ya ditambah lagi sekarang udah mulai menjamur tempat-tempat kopi itu udah mulai banyak Bener. banget. Yang paling tegas sih sebenarnya attitude ya. Iya. 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 Dimanapun tempat nggak cuma di jadi barista sih Iya. Bang, ya. Semua hal itu nomor satu Tempat adalah pekerjaan attitude-nya. ya. Iya. Sebagaimana dia harus menghargai profesinya Mm-mm. gitu. Ada nggak sih Bang pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan selama Abang membuka kedai kopi? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Iya, banyak. Baik dari pelanggan, baik dari konsumennya, atau Ah, dari baik gimana dari- Bang? baik dari kompetitor mungkin gitu ya. Iya, dari kompetitor itu kan biasanya Ah. banyak. Ya kalau aku kan dari dulu, nah di sini tuh pengen ngejelasin bahwasanya dari awal sih aku di industri kopi tuh sebenarnya bukan dijadiin bisnis gitu. Cuman sekarang kan karena udah ada peluang di situ kan. Karena dari dulu aku tuh percaya bedanya pedagang sama pebisnis tuh beda gitu. Jadi sampai sekarang ngejalanin si kopi ini ya cuma dagang kopi gitu aja gitu. Tapi yang namanya baik kompetitor tuh pasti ada, ataupun orang yang nggak suka gitu. Karena kan kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Buat orang semua suka kan nggak bisa gitu. Iya sih Bang. Yang penting kita udah ngelakuin apa yang Iya, kita yang terbaik. suka Iya, sesuai passion kita iya, ya. sesuai passion. Apalagi kan kayak aku kan ya sadar diri pendatang di sini kan. Kalau kejadian yang paling sangat shock gitu, ada kejadian-kejadian aneh gitu sih. Cuman ya bukan berarti kita percaya atau nggak percaya, kayak pernah ditaruhin apa gitu. Oh iya. Pernah. Goib ya. Iya, tanda kutip itu. Iya. Sebenarnya kayak gitu percaya nggak percaya, tapi ya percaya aja Iya, sih. iya, ada. Ada. Iya, gitu. ada aja ya kendala. Cuma kita ya Bismillah aja gitu. Iya, kita percaya aja sih, Hmm. selagi kita jujur ya kan, Iya. selagi kita nggak aneh-aneh ya. Saya bisa lancar. Iya, usaha lancar. Alhamdulillah ya sampai sekarang skuter kopi jalan mau 4 tahun. 4 tahun. Iya. Nah, Bang, tadi kan Abang bilang ada komunitasnya, ada event-event yang kopi juga. Nah, untuk orang awam kayak Sakila, kayak Ezra, atau kayak teman-teman yang lain ini, mungkin yang pengen tahu tentang kopi itu apa sih, gimana sih gitu. Ada nggak tempat kita untuk datang kemana gitu? Ya sebenarnya sih di sini tuh perannya soal barista itu tadi dia bukannya nggak apa ya, aduh lupa aku jadi ngeblank nih. Enggak apa-apa. Simpelnya dari si teman-teman yang di luar sana ya yang pengen tahu kopi ya, karena kita sekarang udah komunitasnya, ada Instagramnya juga tuh di situ. Iya. Ada Bangka Coffee Community. Bangka Coffee Community ya, guys. Terus teman-teman yang pengen ngopi di mana aja tuh ada Instagramnya juga itu. Yang pengen tahu spot-spot kopi yang Ada di Pangkal Pinang ini. ada juga. Ada aku juga tuh. Ada Kita Bangka baru tahu ya, Coffee Kak. Spot. Bangka Coffee. Jadi teman-teman bisa lihat di situ gitu. Dan yang paling simpelnya lagi sebenarnya
itu tugasnya para barista sih sebenarnya. Ketika ada customer yang pengen tahu kopi ataupun interaksi, itu tadi tugasnya dia sebenarnya edukasi ke setiap customer kayak gitu. Jadi barista tuh nggak boleh pelit ilmu. Benar, itu satu, dan jangan cuek kayak gitu sih. Iya. Jadi dan jangan pilih-pilih customer, maksudnya ketika nih cewek cantik aja diladenin gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau emang tujuan dari awal pengen edukasi ya sama siapapun edukasi kayak gitu. Iya. Karena Itu kan sih. pasti banyak juga masyarakat yang pengen tahu kan. Bener. Iya. Nah, oke Bang, tadi kan Abang sempat sebut bahwa ada beberapa brand franchise yang udah mulai muncul di Pangkal Pinang. Nah, ada nggak sih Bang dampak dari munculnya brand-brand franchise itu? Karena kan pasti mereka lebih punya nama ya, lebih dikenal sama masyarakat. Ada nggak sih dampaknya bagi kita sebagai pemilik kedai kopi yang lokal? Sebenarnya dampaknya itu ada plus minusnya gitu ya, ada positif negatifnya bagi kita gitu. Nah kalau untuk positifnya ya kita harus tahu industri ternyata udah segitu berkembangnya gitu. Untuk brand-brand yang makin banyak buka di Kota Pangkal Pinang sebenarnya bagus sih kalau secara pribadi ya. Baik lagi ini menurut aku gitu. Bagus, jadi kan makin banyak orang tahu soal kopi gitu. Nah untuk yang menurut aku tuh kayak kurang aja itu kayak hal yang udah selama ini kita sama komunitas lakuin, kayak edukasi soal single origin, kopi Arabica, kopi yang benar-benar original tuh jadi kayak terpatah aja sih. Dipatahkan sama beberapa brand-brand franchise yang udah masuk di sini yang hanya sekedar jual es kopi susu gitu. Sebenarnya sih bukan soal benar atau salahnya gitu. Kita tuh ngerasa dari pertama perjalanan komunitas yang benar-benar edukasi kopi kayak tiba-tiba ditampar biasa gitu aja gitu. Jadi kayak gitu, itu sih dampak yang menurut aku kayak kurang aja gitu. Tapi kan balik lagi ke persaingan, Iya, persaingan usaha. Gimana Kak Ezra? Iya, kalau untuk event sendiri ada nggak sih Bang event-event yang akan dilaksanakan gitu tentang kopi ini Bang? Tentang kopi, kalau kita sih dari komunitasnya karena ada komunitasnya ya, terus ada badan kestrukturannya juga. Ya sebenarnya dari aku juga pribadi kayak kemarin udah ada latte art, kompetisi latte art gitu kan. Cuman belakangan ini ya karena makin maraknya brand baru pada buka, ada yang teman-teman komunitas tuh kayak fokus di brandnya dulu, terus kayak di komunitas lagi kendor-kendornya gitu. Ya aku pribadi mudah-mudahan sih teman-teman yang ada di komunitas bisa bergerak lagi lah, ayolah gitu. Kayak gitu. Untuk plan sih sebenarnya tahun ini belum ada sih. Untuk tahun ini belum ada ya? Belum ada ya Bang, semoga akan terlaksana event-event selanjutnya ya. Amin. Nah, kalau untuk penyebutan barista tuh Bang, pasti kan ada standar seseorang bisa disebut barista. Karena kan kalau cuman buat kopi susu, Ezra juga bisa buat Iya, juga bisa buat aja ya Bang ya, buat kopi. Ada nggak sih buat Bang gula, standar-standar? Standarnya sih sebenarnya jadi barista yang lebih simpelnya itu tadi sih, dia harus suka kopi, terus harus suka ngulik, mengetahui si kopi dari hulu sampai hilir. Sebenarnya si profesi barista sendiri kalau kita bedah di sini itu nggak segampang itu sebenarnya. Bahkan kenapa ada sekolah komersilnya gitu? Karena emang profesinya segitu kompeten di situ. Jadi nggak hanya sekedar bisa bikin kopi disebut jadi barista. Sebenarnya itu bukan seperti itu, karena ada sertifikasinya. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu jadi tahu. Terus ada sekolah baristanya, terus diajarin soal metode-metodenya, sampai diajarin soal attitude itu sih kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak segampang itu gitu. Segampang itu. Iya. Tak segampang itu. Langsung nyanyi loh. Jadi baru tahu kalau ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Di mana? Bukan di Pangkal Pinang belum ada. Belum sih. Kita lebih itu tadi lah tugasnya si komunitas sebenarnya. Lebih kayak sharing-sharing teman-teman yang pengen terjun di industrinya gitu. Mau ikutan gitu ya Bang ya. Kalau jenis-jenis kopi kan ada banyak ya Bang. Iya. Kayak ada apa robusta gitu-gitu nggak sih Iya, Bang? Nah benar. kan itu ada apa aja, dan yang beda ini tuh apa dari jenisnya atau dari jenis bijinya atau gimana Bang? Ya, yang ada di Indonesia sebenarnya jenis varian kopi itu ada mulai Arabica, ada Robusta, ada Liberica, sama ada Excelsa namanya yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri yang paling menonjol itu
Arabica dan Robusta. Robusta itu contohnya kayak es kopi susuan. Nah, itu bahan bakunya Robusta tuh. Nah, kalau untuk Arabica tadi itu tadi yang aku bilang soal manual brew, ada metode, ada namanya V60 ataupun udah di modifikasi bisa dibuat panas atau dingin kayak gitu. Oh iya Bang, berbicara tentang kopi ini kan kadang-kadang ada kopi yang pahit banget tuh, ada kopi yang nggak terlalu pahit. Nah itu ada nggak sih ukuran kadarnya gitu Bang? Iya. Kita pada tahu. Iya bener tuh Zura. Kalau dari soal kenapa kopi itu pahit, kenapa kopi itu ada yang asam ya, ada yang manis ya. Iya. Nah kembali lagi ke masing-masing daerah, kopi itu kan punya identitas masing-masing ya, dari kontur tanahnya, dia tinggi tumbuh di ketinggian berapa, jenis pohon kopinya. Jadi sebenarnya pohon kopi itu sama kayak kita manusia, dia punya suku dan punya marga-marganya. Nah jadi ya sangat segitu luasnya. Makanya kenapa kopi itu ada yang asem, ada yang manis, ada yang pahit. Nah kalau soal kembali soal profil roasting, ada namanya profil roasting ya. Itu tugasnya si roastery biasanya yang tahu soal itu. Emang ada ya Bang kopi yang manis? Ada. Ada Bang. Ada. Bahkan tanpa harus pakai gula, tanpa pakai susu, kopi itu udah manis. Kopi apa itu Bang kopi manis? Jenisnya Arabica sih. Arabica single origin, jadi original dari salah satu daerahnya masing-masing. Nah, tapi bagi orang awam nggak bisa langsung ngerasain itu manis. Tetap harus ada kebiasaan sensori lidahnya gitu. Karena udah sering bakal ngerasain kopi original. Iya ya, ada manisnya nih. Manisnya lebih ke buah mana, asamnya ke buah mana kayak gitu. Nah, kalau untuk kayak orang-orang awam itu ya Bang, pasti mereka tuh punya mindset kalau kopi itu cuma ada kopi hitam, kopi itu pahit. Yang kayak tadi abang bilang ada kopi manis, ada kopi asam. Itu kan orang-orang pada nggak tahu ya Bang. Terus tuh ada yang bilang kopi itu buat bapak-bapak, ya kan? Anak-anak jangan deh minum kopi, bapak-bapak yang minum kopi. Itu gimana Bang? Sebagai penyuka kopi, penggiat kopi. Sama sih, dulu awalnya waktu aku belum tahu soal segitu besarnya industri kopi ini, cuma taunya kayak gitu. Kopi itu hitam, terus pengen manis taruh gula atau susu ya. Ketika sudah terjun dan pengen mengetahui banyak hal, tidak sesimpel itu ternyata. Jadi segitu luasnya kopi. Soal jelasin soal kopi hitam ya. Kenapa kok? Perbedaan atau gimana nih? Iya, perbedaan kopi yang hitam, terus itu kopi yang udah dicampur gitu Bang. Itu gimana Bang? Oh iya, simpelnya mindset orang-orang awam yang cuma hanya sekedar kopi hitam ya. Nah sekarang tuh kita lebih evaluasi sih, maksudnya lebih banyak inovasi sih. Kayak simpelnya sekarang tuh udah ada ya itu tadi es kopi susu yang unyu-unyuan, terus es kopi susu yang ada flavornya, ada hazelnut, pisang, terus ada tiramisu, gitu kan. Lebih berinovasi sih. Jadi orang-orang nggak sampai di situ aja pengetahuannya soal kopi hanya sekedar kopi hitam. Enggak sih, kopi sekarang udah luas sekali. Selama abang buka usaha kopi sendiri pernah kolaborasi sama siapa aja Bang? Oh iya, selama ada di Pangkal Pinang sih buka kopi di sini udah beberapa sih ya. Kita berkolaborasi dari beberapa brand, sesama brand kopi juga. Terus sempat bikin merchandise juga sama salah satu brand lokal clothingan di sini. Iya. Terus pernah kolaborasi dari, kalau bisa sih, kalau nggak salah sih kemarin tuh hampir seluruh brand yang ada di Pangkal Pinang ya. Kita tuh ada momen namanya Coffee Day Internasional. Jadi hari rayanya para yang suka kopi sih. Pernah dengar beberapa waktu lalu. Jadi dunia itu merayakan hari kopi. Kita tuh pernah tuh kemarin tuh di Temu Kopi punya teman saya juga kan. Nah itu kita pernah ada 20 brand lebih bikin acara di situ. Itu dengar itu di acara itu juga ternyata nggak cuman kopi-kopian ya katanya ya. Ada apa Bang selain sharing session. Terus ada cupping juga. Cupping tuh nyicip-nyicip kopi. Terus ada musik-musiknya juga. Kayak gitu. Hiburan musiknya. Iya. Nah Bang, sebagai pencinta kopi kan abang tahu nggak sih Bang, apa sih manfaat kopi itu untuk kita, jadi kita kesehatan gitu? Gimana sih Bang? Kalau manfaat kopi sendiri ya, dari pertama kali konsumsi kopi sampai sekarang, tanda kutip kopi seperti apa dulu gitu.
kalau kita nikmati kopi saset ya sebenarnya nggak sehat sih gitu. Nah karena aku dari awalnya udah kopi yang fresh, manfaatnya lebih tahu soal sensasi taste kopi dari masing-masing daerah itu aja sih seperti apa. Terus manfaat untuk tubuh kita sendiri sih, karena kan kadar kafein udah jelas tuh 0,5% sampai beberapa persen selanjutnya. Manfaatnya untuk tubuh itu dan kesehatan banyak sih ya. Bukan soal mindset ngopi itu biar nggak tidur, bukan itu lagi sih sebenarnya. Ataupun kopi itu aman nggak untuk lambung. Nah itu tadi kita harus bedah dulu kopi yang seperti apa. Balik lagi ke kopinya. Iya, kayak gitu. Bahkan aku pernah dapat customer yang udah mahnya udah akut. Dia udah berapa tahun nggak ngopi sama sekali, tapi dengan yang aku edukasi pelan-pelan sampai sekarang jadi pengopi aktif lagi dan aman gitu. Makanya sekali lagi di sini kopi yang seperti apa dulu gitu. Karena cocok dengan Iya, kopi tersebut. benar. Disesuaikan ya. Iya, dan itu tugasnya para barista juga yang di luar sana tuh edukasi ke teman-teman. Jadi mindsetnya ngopi biar nggak tidur, bukan. Iya. Tuh Sobat Adiaksa, jadi untuk Sobat Adiaksa yang punya penyakit lambung seperti diriku ini masih ada kesempatan ya Bang buat minum kopi, karena selama ini tuh kayak kalau misalnya minum kopi, aduh Din, takut, sakit, keringet dingin Din gitu. Nah seperti yang kita lihat itu selama ini kebanyakan, nggak tahu sih ya di luar sana, tapi yang sepengetahuan saya barista itu kebanyakan cowok. Walaupun nggak menutup kemungkinan banyak juga barista cewek. Itu kenapa? Apa cuman barista itu buat cowoknya lebih banyak atau buat cewek cowok boleh gitu Bang? Enggak sih. Karena kan di sini kan kita Indonesia ya. Kalau bisa tuh yang dibahas tuh kan kesetaraan gender gitu kan. Sebenarnya dari profesi kopi sendiri menarik nih. Di Kota Pangkal Pinang mungkin karena baru melihat potensi itu ya. Kemarin tuh sempat banyak tuh cewek-cewek tuh jadi perannya si profesi barista, tapi nggak konsisten gitu. Sayang aja menurut aku tuh, kayak ngelihat ini tuh fashionnya di sini kayak gitu. Sebenarnya di kota-kota luar tuh bahkan cewek tuh lebih dominan untuk di profesi ini gitu ya. Yang aku tahu ya, ada beberapa daerah tuh yang banyak baristanya kalau kita ke coffee shop cewek. Karena menurut aku tuh mereka tuh mengerti soal profesinya, mungkin menghargai si profesinya. Mungkin setiap daerah tuh kan punya punya mindset yang berbeda-beda ya. Mungkin di sini kayak malu gitu, cewek-cewek sini banyak malunya gitu kan. Ya makanya sedikit gitu. Ya pengennya sih harapannya teman-teman yang ada di Pangkal Pinang yang pengen tahu kopi ataupun belajar kopi, buat cewek-cewek tuh ya nggak usah malu sih sebenarnya. Iya, kita sama-sama ngejalanin si industrinya. Iya, untuk memajukan kopi ya Bang ya. ya. Benar. Dan cewek cowok terserah, yang penting jangan malu dan konsisten. Benar, itu yang paling utama. Dan juga attitude. Iya. Itu yang penting ya Bang ya. Iya, benar. Oke, Gitu. Kalau suruh milih kopi yang sekarang gerobakan, kalau ada tawaran misalkan, ini suruh buka kafe ya, pengen ninggalin nggak? Iya. Sebenarnya sih kalau untuk beberapa tawaran kayak gitu ya banyak sih sebenarnya. Cuman aku tuh bukannya idealis, tapi kan kita harus realistis juga kan, yang hidupin anak istri kayak gitu kan. Tapi apa ya? Mungkin sejauh ini belum kapasitas aku aja untuk nerima hal tersebut kayak gitu, dan masih bisanya ngejalanin di zonanya sekarang gitu. Bukan soal harus lari dari zona nyaman, bukan. Karena sampai sekarang aja ya aku baru mau masuk ke zona nyaman gitu. Jadi ketika nanti harus ditinggalin ya sayang gitu kan. Kayak gitu aja sih. Kalau untuk tawaran sih banyak sih. Banyak. Dan mungkin kita juga ngelihat situasi dan kondisinya juga ya Bang ya. Karena hal-hal kayak gitu kan perlu dipertanggungjawabkan ya kan. Takutnya kita belum siap untuk kesana ya kan, tapi yang lama udah kita tinggalin gitu kan Bang. Gitu. Kita dari diri kita juga harus sudah siap dari berbagai macam tantangan gitu ya Kak. Sekian ya Bang, obrolan kita tentang, lumayan banyak sih kita ngobrol tentang kopi, tentang komunitas, event, tentang haki, dan juga tentang izin usaha dan lain-lain. Mungkin sampai sini dulu obrolan kita pada pagi hari ini. Kami terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih banyak Bang udah mau jadi narasumber kita sudah hari ini. berkenan hadir. Siap, sudah diundang juga dari sempat singgah ya. Iya. Biasanya kita ada minum.
Ini puasa ya. Puasa. Puasa gitu. Tadi udah nyuruh buat minum tapi lupa kalau puasa. Belum puasa nih. Coba kalau nggak usah inget ya minum kita. Oke Sobat Adiaksa, sekian bincang kita pada pagi hari ini. Semoga di episode ini banyak hal positif yang bisa kita ambil. Jangan lupa untuk dukung terus kita Podcast Sempat Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang melalui Jangan lupa dukung terus podcast Sempat Singgah melalui media sosial Instagram, YouTube, Twitter, Facebook kita agar kita semakin semangat untuk membuat konten podcast selanjutnya. Bener banget, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman semua agar kami makin semangat dan terus berkarya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.